Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah dari kelompok 1, ingin mempresentasikan tentang asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi secara online. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkat beliau kita bisa diangkat dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam dan iman. Ketiga kalinya, langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang asumsi rasionalitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari asumsi rasionalitas. Asumsi rasionalitas ini memiliki pengertian, yakni anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka itu lebih buruk. Maksudnya di sini bahwa manusia itu memiliki anggapan berperilaku yaitu secara masuk akal dan di mana keputusan tersebut itu tidak akan menjadikan mereka itu lebih buruk. Terus di dalam asumsi rasionalitas itu memiliki perilaku rasional. Yang pertama itu metode dan yang kedua hasil, di mana metode tersebut menandakan bahwa tindakan itu diambil berdasarkan suatu alasan yang masuk akal, tidak berdasarkan pada kebiasaan, prasangka ataupun emosi. Jadi memang tindakan tersebut memang diambil karena memang benar-benar masuk akal. Nah, dan yang terakhir itu hasil, di mana hasil itu menandakan bahwa tindakan yang diambil itu memang benar-benar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu saja definisi dari asumsi rasionalitas. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis rasionalitas yang akan disampaikan oleh teman saya yakni Anggara Putra Pratama. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan membacakan yang B, jenis-jenis rasionalitas dalam Islam. Jenis rasionalitas dalam dua jenis dibagi menjadi dua jenis. 1. Self interest rationality rasionalitas kepentingan pribadi. Tutup kurung. Pertama, dalam ilmu ekonomi, menurut Edwin Watt adalah bahwa setiap pihak digunakan hanya oleh self interest. Hal ini mungkin saja benar pada masa-masa Edward, tetapi salah. Satu pencapaian dari teori utilitas modern adalah pembebasan ilmu ekonomi dalam prinsip pertama yang meragukan tersebut. Self-interest tidak selalu harus berarti memperbanyak kekayaan seseorang dalam satu satuan rupiah tertentu. Kita berasumsi bahwa individu mengejar berbagai tujuan, bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Dengan demikian, self-interest sekarang kurangnya mencangkup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan
prestise, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, pencintaan, karya seni, dan banyak lagi. 2. Present I'm rationality. Teori ini tidak berasumsi bahwa manusia mementingkan pribadinya. Asumsinya adalah manusia menyesuaikan profesinya sebagai waktu dengan prinsip tertentu. Lebih jelas, dapat dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten, sehingga seseorang individu harus menyelesaikan dirinya dengan prinsip tertentu tanpa unsur kepentingan pribadi. Untuk selanjutnya yakni aksioma rasionalitas yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Ade Malika Octaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksioma rasionalitas. Yang pertama adalah penetapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang disukainya di antara dua keadaan. Bila A dan B merupakan dua keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menemukan secara tepat satu di antara kemungkinan berikut. A lebih disukai daripada B lebih disukai daripada A dan B sama-sama disukai, dan A dan B sama-sama tidak disukai. Yang kedua, transibilitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti lebih disukai daripada produk B. Yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Hal ini bisa dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumen dalam ilmu ekonomi. Baik, untuk pemateri yang terakhir yaitu Saudara Rahmatullah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan poin D, di mana poin D ini adalah konsep asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Di sini konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam ini ada dua dimensi, di mana antara konvensional dan juga ekonomi Islam, tapi lebih luas ya, dimensi sejarah ekonomi Islam seperti itu. Dan konsep rasional ini mengalami perluasan definisi di tangan sosiologi dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan norma, nilai, struktur sosial, dan faktor-faktor eksternal di luar diri individu, dan juga kejelasan parameter rasionalitas ditemukan dalam ekonomi Islam, di mana nilai-nilai agama secara substansif ini selalu relevan dengan perilaku manusia dalam kondisi bagaimanapun. Dalam ekonomi Islam ini juga tidak dibatasi untuk kepentingan pribadi di dunia semata, tetapi juga diperluas jangkauan untuk kepentingan akhirat melalui kerelaan seseorang terhadap nilai-nilai moral. Dan juga dalam ekonomi Islam, rasionalitas ini mempunyai batasan-batasan tertentu, karena rasionalitas yang berbasis akal harus dikendalikan oleh etika dan norma yang digali dan ajaran Islam yang berasal dari sumber etika. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya
taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.